genap, bisa juga ganjil. Ini kemungkinan terbesarnya di 10 malam terakhir, lebih besar kemungkinan lagi di malam ganjil. Paling besar kemungkinannya di malam 27. Udah lewat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kabul penerimaan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali kita diterima amal soleh di malam Lailatul Qadar, itu dilipat gandakan seolah kita beramal dengan amalan yang sama berturut-turut selama berapa lama? 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Kalau ada amal tersebut baca 1 juz, maka dilipat gandakan seolah dia 1 juz. Terus sudah selesai, lagi 1 juz, baca lagi 1 juz, baca lagi 1 juz. Berapa lama? 1000 bulan. Yang banyak pahalanya. Tapi kalau diterima semua, makanya kita terbanyak udah lewat malam-malam tersebut. Hari ini puasa terakhir, jangan lupa perbanyak doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Diulang-ulang. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima dari kami. Innaka antas sami'ul 'alim, sungguh Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub 'alaina, dan ampuni kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh Engkau Maha menerima taubat lagi Maha mengasihi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Lailatul Qadar salah satu kejadian penting di malam ini, bahkan yang terpentingnya sebetulnya selain Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar ini Allah mengumumkan, Allah merilis takdir selama setahun ke depan. Takdir selama setahun. Makanya disebut Lailatul Qadar. Di antara maknanya itu malam qadar, malam takdir, malam qadar. Malam qadar boleh disebut dengan fathah dan dengan nusuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di surat 44 ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna munzirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam Lailatul Qadar Allah putuskan, Allah rilis takdir selama setahun ke depan dengan penuh kebijaksanaan. Juga di surat Al-Qadar yang kita hafal, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salah satu pasien Amr, malaikat turun semuanya bersama malaikat Jibril di malam tersebut membawa seluruh amr. Salah satu tafsirannya adalah takdir. Di malam tersebut Allah mengumumkan takdir selama setahun ke depan. Makanya kita di malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam kemungkinan Lailatul Qadar, malam iktikaf itu mesti banyak doa yang bagus supaya ditakdirin setahun ke depan itu takdir yang cakep, takdir yang bagus. Misalnya ya, diberikan wali kota 2024 yang makin soleh, kan mau ganti lagi Inggrisnya, mudah-mudahan terima amal soleh Inggris. Mudah-mudahan ganti kan ya, Allah berikan wali kota yang soleh. Apalagi setahun ke depan kira-kira ada apa ya? Setahun ke depan, mungkin ada yang mau ngawinin anaknya, mudah-mudahan lancar. Mungkin ada yang mau daftar kampus, lamaran kerja, macam-macam. Setahun ke depan tuh di malam Lailatul Qadar dirilis, Allah kasih tahu mereka. Nah ini satu dari 4 momen Allah merilis takdir. Ada 4 sebagaimana yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitab Syifaul 'Alil. Kata beliau, yang nomor 3 itu takdir tahunan. Kapan dirilisnya? Dirilisnya pas malam Lailatul Qadar setiap tahun.
tahun itu Allah ada lagi 3 momen lain. Satu, kalau ini nanti tadi yang nomor 3 itu takdir sanawi, takdir tahunan. Nomor 1 itu takdir azali. Jadi Allah belum menciptakan alam semesta ini, belum menciptakan ini bumi. Allah ciptain dulu namanya pena. Kata Allah, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptain pena, al-qalam. Kita nggak tahu dia namanya al-qalam. Tugasnya tulis. Maka kata Allah, tulislah. Kata si pena, mana aktub? Saya nulis apa? Kata Allah, uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-saah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sabda lagi, kata Allahu maqadir kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan segala sesuatu 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi ini takdir jenis pertama, yaitu takdir azali, takdir kedua. Nomor 2 itu takdir umri, takdir seumur hidup. Kapan dirilisnya, kapan Allah tulisnya, kapan Allah Subhanahu wa taala tulisnya jadi yang terakhir hidup kita. Hadisnya terkenal, hadis Arba'in Nawawiyah nomor 4. Kata Nabi SAW, Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kalian tuh di rahim kalian 40 hari. Kalau bahasa sederhananya cairan. Ini bahasanya dia terusnya zigot atau apa. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia jadi sumber darah setelah itu. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi sumber daging setelah itu. Kita tahu dari biologi ada gas dan zigot terus. Nah, 40 hari. Berapa hari itu berarti? 40 hari 120. Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Pas 4 bulan kata Nabi, "Tsumma yursalu ilaihi malak." Kemudian Allah kirimin malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian disuruh tulis 4 hal. Minta diri. Bikat rezeki, tulis rezekinya. Ini orang yang menyantar rezekinya. Seumur hidup. Kita kalau hidup seumur hidup biaya hidup kita berapa? Walaupun mungkin belum nyampe 271 triliun, tapi ini gede juga. Kita setahun berapa biaya hidup kita setahun? Anggaplah sebulan 1 juta, atau berarti setahun 12 juta. Kalau kita sekarang 20 tahun, 20 kan 12, ya juga 110 juta. Itu baru kalau 1 juta biaya hidup kita. Kalau 2 juta, ya juga. Jadi rezeki kita nggak main-main. Itu baru rezeki yang sifatnya duit. Padahal rezeki sama dengan duit apa? Nah, gimana? Rezeki itu duit apa? Duit cuma sebagian dari rezeki. Duit sebagian dari rezekinya. Kita sehat itu bisa dinilai nggak kalau duit? Kita sehat kita bisa aja tuh, bisa aja. Bisa tarik nafas nih. Coba tanya ya kalau kita pernah tahu satu tabung oksigen berapa harganya? Kita nafas sehari berapa tabung oksigen tuh? Jangan dulu rebutan dengan oksigen. Itu betul. Berapa lagi? Dan nafas. Darah nih ngalir darah. Gimana? Berapa bayar kalau
duitnya. Ini rezeki kita banyak. Nah, itu tulis. Malaikat sesuai perintah Allah. Maka kata Nabi SAW, la yamuta ahadukum hatta yastakmila rizqah. Tidak akan mati seseorang sampai rezekinya sempurna, sampai rezekinya komplit. Maksudnya anggarannya 50 ribunya, rezekinya berapa? 1 miliar, 10 ribu, 271 triliun. Itu kalau masih kurang tuh 1.000 rupiah, itu belum mati. Baru mati kalau udah tuntas, ya, udah dianggarin di awal, udah habis, udah diserap semua kalau bahasa orang-orang ASN itu udah diserap semuanya. Makanya gak ada ceritanya dalam Islam, gak ada ceritanya gini, waduh ini tinggal nih, nih, padahal udah disiapin THR yang bilang duluan, ya berarti emang THR duluan, bukan apa? Rezeki dia. Lanjut dulu, nanti kita lupain dulu. Bikat rizqihi, ditulis rezekinya di perut ibu. Wa ajalihi, kapan mati. Wa amalihi, dan ditulis juga tempatnya, kapan dan tempat, dan bagaimana. Pokoknya tentang mati ditulis takdir. Wa amalihi, dan apa yang dia perbuat. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan dia masuk surga masuk neraka. Ini hadis, tak kita terusin lagi lanjutannya, memberikan informasi pada kita bahwa di perut ibu kita itu ditulis yang kali kedua takdir. Itu penulisan takdir seumur hidup kita. Nomor 1 ditulis takdir dulu zaman azali. Nomor 2 di perut ibu. Nomor 3 pas malam Lailatul. Nomor 4 itu setiap hari. Jadi sebagaimana Allah firmankan di surat Ar-Rahman, kullu yawmin huwa fi sya'n. Itu kalau kita baca tafsir akan disebutkan setiap hari Allah nugasin malaikat ngasih tahu deh nanti takdirnya begini. Oke. Poin berikutnya, Ustaz, kalau emang udah ditakdirin nih, kita setahun ke depan kayak gimana? Udah tidur aja dah. Kan namanya takdir mesti terjadi, buat apa kita usaha? Tapi capek-capek tidur aja. Nah, ini sahabat sebenarnya. Sahabat maksudnya orang lain juga. Jadi ketika Nabi SAW hadis barusan tadi, bahwa tidak ada seorang yang Allah dan tahu dia nanti masuk neraka, maka sahabat ada yang nanya, Fafimal amal, kalau gitu buat apa kita beramal soleh? Udah dulu aja di rumah, ntar dulu takdir surga, neraka, ngapain beramal soleh? Tapi dia tuh benar dari disebut dengan mengatakan, lah dia mengaku fakul biasa enggak gitu, justru berbuatlah, beraktivitaslah, dan setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan Nabi yang dikabulkan. Karena Nabi bacakan firman Allah surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan ada orang yang memberi dan bertakwa dan mempercayai janji-janji Allah, maka kami akan mudahkan dia menuju kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, wa amma bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa pelit dan sombong dan tidak percaya janji-janji Allah, kami akan mudahkan dia kepada amal buruk. Ini konsekuensi. Hadis riwayat Muslim barusan itu memberikan pesan kepada kita bahwa kita kalau beramal itu nanti sama Allah SWT akan dimudahkan sesuai
sesuai dengan arah amal kita. Kalau kita amal baik, nanti takdir berikutnya baik. Tapi kalau amalnya buruk, nanti Allah arahin ke yang buruk. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya di surat Al-Insan. Gimana ya itu? Inna khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan petunjuk pada manusia. Silakan pilih, mau ingkar mau enggak. Mau bersyukur, mau dalam di surat Al-Balad. Kami tunjukin buat jalan. Jadi kalau ada pertanyaan, kita nih udah ditakdirin, tapi apa diam aja? Enggak, kita berbuat. Malahan, para ulama menyatakan seperti Imam Al-Ghazali bahwa sunnatullah, Allah punya kebiasaan ini, menakdirkan kepada hamba dalam hal perbuatan sesuai pilihannya. Kalau kita memilih yang baik, Allah takdirin berbuat baik. Kita pilih buruk, takdirin buruk. Makanya Allah bilang banyak ya, misalnya tentang berbuat buruk, nanti Allah bikin buruk. Surat As-Saff. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ayat 5. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Tapi kalau ini baik, Allah takdir baik. Allah firmankan, "Yazidullahu alladziina ihtadaw huda." Surat Al-Kahfi. Dan akan kami beri hidayah orang yang mencari hidayah. Karena konsepnya adalah al-irodah as-sholihah lid-din. Kita tuh dibekali sama Allah kehendak yang bisa kita pakai baik dan bisa kita pakai buruk. Manakala kita memilih yang baik, Allah takdirnya dalam hal perbuatan, dalam hal perbuatan. Kalau kita pilih buruk, Allah takdirnya. Saya mau ngerti deh. Jadi kalau ada orang bikin dosa, itu bukan jahat karena Allah takdirin dia bikin dosa. Enggak, yang jahat dia. Kenapa Allah udah kasih kehendak bisa dipakai untuk baik dan buruk? Wahadaina najdain. Dia pakai untuk pilih jelek. Nah, takdirin pilih jelek. Kalau dia yang baik, kalau takdirin pilih baik. Dan orang itu sebelum dia bikin dosa, bisa ditawarin suap. 90.000 anak buah 100.000 nggak itu lah, gitu ya. Ditawarin suap berapa amplop isinya 90.000. Pilih ya, calon ini halal apa haram? Gimana halal apa haram? Aku pun menerima suap. Lah, kita ini ditawarin. Terima suap. Isinya ada amplop 90.000. Apa lagi? Apa lagi banyak isinya? Goreng, beras. Terima kagak? Sebelum dia pilih menerima atau menolak, dia tahu apa takdirnya? Gak tahu. Jadi kalau belum terjadi, orang tuh gak tahu apa takdirnya. Gak bisa bilang, wah, takdir saya terima nih. Ini sih terima. Oh enggak, kalau dari mana dia gak tahu. Yang dia tahu adalah kalau ada tamu Mustafa, harap diterima. Tuh udah kasih tahu. Allah nggak kasih tebak-tebakan tentang kasih kunci jawaban dulu. Allah nggak kasih kunci jawaban. Kalau ada soal bunyinya dikasih suatu terima menolak, Allah udah ajarin jawabannya apa? Nolak. Nah dia udah diajarin kayak gitu. Kalau dia diterima salah siapa? Salah dia.
penghuninya ditawarin suap dari makan malam, nolak jawabannya. Ya nolak benar. Jadi dia nolak. Dan begitu semua perbuatan kita, semua perbuatan yang kita sadari itu konsepnya begitu. Selalu kita tuh dihadapkan beberapa pilihan, 2, 3 atau lebih. Kita nggak tahu mana takdir kita. Yang kita tahu Allah nyuruh baik, Allah melarang buruk itu. Takbuan kita. Maka tinggal kita mau memilih takbuan Allah atau enggak. Gak bisa kita beralasan begitu memilih buruk. Ada perempuan Japri kita ngajak ketemuan, ngajak selingkuh. Gak bisa kita bilang, wah ini takdir saya nih. Gak bisa. Kita nggak tahu masa depan. Yang kita tahu cuma apa? Udah Allah aja kan. Kalau ada soal ujinya, datang perempuan Japri ngajak selingkuh, jawabannya apa? Tolak. Itu dikasih tahu Allah. Di surat 17 ayat 2, wala taqrabuz zina dan banyak lagi. Maka kita nggak bisa beralasan takdir. Ini takdir saya, nggak bisa. Karena justru malah kalau kita pilih manapun, oh takdirkan itu. Oh takdirkan. Kita tidak mau ada ulama lain, termasuk seperti bahwa kami ini subhanallah, Allah takdir itu sudah dipilih kita. Maka tadi kan Allah bilang, fa'amana wa taqwa sadaqal husna fasam yasiru. Tapi kalau dipilih baliknya, fa'amana wa khida wastabna wa kadabul husna fasam yasiru. Selesai satu bagian. Itu tentang hal-hal yang bisa kita sadari. Nanti boleh tanya. Poin berikutnya adalah tentang takdir terkait dengan yang kita nggak sadari, yang di luar kendali kita. Misalnya kemarin ada tabrakan di tol itu yang datang Ciaman. Kita bisa bilang yang ini gue nggak tahu. Nah yang ini memang disinilah kita kuncinya untuk sabar atas takdir. Di sini, jadi sabar atas takdir itu, ya pasrah atas takdir itu apa? Terhadap hal-hal yang kita nggak tahu di luar kendali kita. Kita berharap istrinya lahir sehat, ternyata keguguran. Ya, sabar. Adapun kalau dosa nggak sabar kita istighfar, sabar. Walaupun dua-duanya takdir dari Allah. Kecelakaan takdir, dosa juga apa? Ini keyakinan kita. Ahlus sunnah wal jamaah, termasuk Muhammadiyah juga tegaskan dalam hadis seperti dosa pun takdir Allah. Tapi kita baru tahu takdir Allah itu dosa adalah kalau terjadi. Kalau belum kita nggak bisa. Justru kita harus expect, menduga takdirnya adalah kita beramal baik. Dan kalau udah kejadian lewat, kita baru tahu wah iya, ditakdirin beramal buruk. Tapi ini bukan disabari, tapi diapain? Istighfar. Karena meskipun Allah takdirkan, tapi Allah nggak cinta, Allah nggak suka. Allah misalnya takdirin, Allah suka. Bisa aja Allah takdirin, Allah nggak suka. Jadi nggak selalu yang Allah takdirkan Allah apa? Setujui, Allah sukai, nggak masalah. Nggak selalu. Sebagian yang Allah takdirkan Allah nggak suka, tapi Allah takdirkan untuk suatu kebijakan. Di sini kalau korupsi nggak boleh, mana mungkin Allah ciptain korupsi? Ini kalau bikin keliru. Karena nggak semua yang Allah ciptain, Allah cintain. Ada hal-hal tertentu Allah ciptain, Allah takdirin, tapi Allah nggak setuju, Allah nggak cinta. Misalnya Allah takdirin korupsi, lalu takdirin ada kebakaran hutan, atau orang bakar hutan, nah Allah nggak cinta. Maka nggak bisa kita juga misalnya bilang ini, oh berarti mengapa ada LGBT? Karena ada orang LGBT. Kalau LGBT nggak boleh, ngapain Allah ciptain ada LGBT? Nah benar. Jadi nggak bisa kita mengambil kesimpulan sesuatu itu benar hanya gara-gara Allah ciptain. Ya. Kalau gitu mau tahu
Quran dan Sunnah. Oke, lanjut poinnya. Kalau sudah terjadi takdir yang kita nggak senengin, boleh nggak menyesal? Kalau mengatakan, coba tahun ini nggak mudik, kecelakaan, coba. Nah, ini dilarang sama Allah, sama Nabi SAW. Kalau ketimpa sesuatu yang tidak disenangi, maka janganlah mengatakan coba. Fa'inna lau taftahu amal syaitan, karena mengatakan coba itu membuka pintu setan. Jadi Islam ini maunya kita tuh jadi orang optimis, bukan jadi orang yang sedih, jadi orang yang meratapi kegagalan. Saya kita maunya Nabi maunya kita tuh jadi orang yang gagal bangkit, gagal jatuh bangun, kalah move on. Tapi kalau yang sifatnya menyesal, kalau sifatnya evaluatif boleh, itu Nabi bilang. Tapi kalau sifatnya menyesal saja cuma menambah kesedihan nggak boleh. Nah, Nabi justru kasih lafaz doa yang bagus. Nabi, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Boleh bacanya? Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan ini dan apa yang Allah kehendaki Allah akan wujudkan. Jadi buat kita tenang. Kalau kita sadar semua kejadian yang kita itu takdir Allah, kita tenang, lebih tenang. Kita betul mengevaluasi diri supaya tidak mengulang kesalahan, tapi kita tenang karena kita yakin ini udah dibutuhin semua. Memang saya nggak bisa melawan kalau terjadi. Kalau belum saya bisa usahakan. Kalau udah terjadi saya nggak bisa lagi berbuat. Lipat apa tatap diri kita. Doa lain Nabi SAW ajarkan, Allahumma jurni fi musibati wa khufli khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa khufli khairan minha. Ya Allah, boleh juga bahasa Indonesia doa. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku ini dan beri aku ganti yang lebih baik. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini, karena Allah tidak sabar berharap, dan beri aku ganti yang lebih baik. Pertanyaan terakhir sebelum sesi diskusi, Ustaz, bisa nggak sih takdir itu diubah? Sering banget. Kalau di fakultas teknik UI saya bertanya yang namanya non muslim di waktu itu, ini tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. 7 tahun lalu udah lama. Ini panjang jurusan apa itu metalurgi atau mesin berpasang. Nanya ada mahasiswi non muslim itu bukan muslimah. Tak bisa ya? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi kalau kita doa, ya Allah, kalau emang jodoh saya itu si A, saya punya B itu ganti, itu si B, bisa. Kalau belum bisa. Jadi kalau ditanya bisa nggak takdir berubah, jodoh bisa, tapi oleh siapa? Oleh Allah. Kalau kita nggak bisa, kita cuma bisa berusaha berdoa supaya Allah ubah takdirnya. Yang berwenang punya otoritas membuat takdir Allah. Tapi bisa juga. Nabi sendiri bilang, bahkan Allah bilang juga di surat 13 ayat 39, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul
dirinya lah Lauhul Mahfuz. Makanya Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud itu pernah kedengeran waktu tawaf lagi gini, Allahumma kunta katabtani min ahli sa'adah fa'athbitni fiha. Ya Allah, kalau emang kau takdirkan aku termasuk penduduk surga, maka tetapkanlah namaku di daftar tersebut. Wa in kunta katabtani min ahli syaqawah famhuni anha wa athbitni fi ahli sa'adah. Dan kalau Allah sudah takdirkan aku termasuk daftar penduduk neraka, maka hapus namaku dari daftar tersebut dan pindahkan namaku ke daftar calon. Allah sampai di sini bukan sesi diskusinya dan kalau yang saya sampaikan tentang memahami konsep takdir, mudah-mudahan bisa dimengerti dan waktu tersisa saya buka sesi diskusi. Allah SWT. konsep takdir. Kalau hakikat nggak susah, nggak bisa. Memahami konsep Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang kelompok fatalis yang seolah mereka menomorsiakan ikhtiar gitu ya. Sebenarnya faktor apa yang membuat mereka punya pemahaman kayak gitu ya? Sebenarnya tidak seperti itu mah. Sementara kalau ini jadi banyak, bahkan di zaman yang masih dekat sama Rasul gitu ya. Yang kedua, apa yang doa sebagai perubah takdir itu hubungannya dengan statement lain tentang setelah diangkat pena dan telah kering kita itu apa? Apakah ada spesifikasi takdirnya? Nah, semuanya ada bisa. Assalamualaikum. Disebutkan kelompok Jabriyah, mereka mengatakan manusia kalau punya ikhtiar, bahkan dalam perbuatan-perbuatan yang biasa saja manusia sebenarnya dipaksa sama Allah. Jadi ini nggak benar, ini konsep keliru. Tapi dari mana mereka dapat pikiran itu adalah pembacaan yang tidak utuh terhadap dalil-dalil. Jadi kurang lebih sederhananya orang-orang itu terbagi di tiga. Itu ada yang memahaminya sepotong sehingga bilang semua manusia dipaksa dalam perbuatannya, itu kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka memakan seperti bulu, ada bulu sini, tisu aja, tisu. Dan ada kelompok kedua yang membacanya nggak utuh, mengatakan nggak ada takdir, nggak ada takdir. Allah nggak menentukan apa-apa sebelumnya. Enggak benar juga. Sebagian dari mereka bilang kalau perbuatan baik takdir Allah, kalau perbuatan buruk bukan takdir Allah. Ini enggak benar. Berarti ada dong di alam semesta yang terjadi di luar kontrol Allah, di luar kehendak Allah. Tidak ada. Semua yang terjadi di dunia ini kalau terjadi itu kehendak Allah hendak terjadi. Tapi enggak semua yang Allah kehendaki itu Allah sengaja. Untuk semua hikmah kebijaksanaan. Ya. Itu jadi sebuah alasannya karena sepotong-potong orang itu ada ahli sunnah wal jamaah, mereka kumpulkan dalil-dalil yang banyak, Quran, sunnah, ijma dan yang lain, kemudian didudukkan. Lalu yang kedua tentang masalah hadis nomor 19 dari Nabi. Kata Nabi SAW, "Fi'atil aqwal wa jaffat as-suhuf." Telah diangkat pena dan telah kering catatan. Itu benar, kayak mungkin ini memang pencatatan takdir sudah selesai. Ya. Tapi apakah bisa diubah? Jawabannya bisa, tapi oleh siapa? Oleh Allah, bukan oleh kita.
kita nggak bisa, kita cuma bisa berusaha. Nanti Imam Syafi'i kalau kita berusaha baik, tunjukin kepada kita tuh berhak ya, deserve sebuah kebaikan. Allah takdirkan. Andai tadinya takdirnya buruk atau berubah, misalnya ada anak SMA, tadinya itu takdirnya apa ya, agak nggak terima fakultas kedokteran UI misalnya, tadinya, tapi dia karena dia kan nggak tahu masa depan ya, si anaknya dia nggak tahu masa depan, dia tahu bahwa kita disuruh sama Islam untuk usaha yang terbaik, maka dia belajar berusaha yang terbaik, dia nunjukin bahwa saya berhak masuk FKUI. Andai tadi takdirnya itu nggak masuk fakultas kedokteran UI, Allah bisa ubah. Itu nggak bertentangan dengan hadis tadi, karena hadis tadi ngomong bicara takdir dan udah maaf, udah ditulis. Dia yang menjelaskan bisa diubah. Yang ubah siapa? Bukan kita, tapi Allah yang mengubah. Kita cuma bisa berusaha supaya Allah mengubah. Dan doa adalah kita mungkin usaha kita sekali lagi firman Allah, "Fa'amalun a'ta wa taqwa wasdaqal husna fasanyassiru lil yusra." Demikian Allah SWT. Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana cara kita muasabah hati? Apakah yang baik dan biasa dalam perasaan? Jadi kita bisa muasabah takdir yang telah ditentukan saat kita telah berislam biar jadi ibadah dari Allah. Yang kedua, kan kita 15 Sya'ban penghapusan buku nanti apakah itu kira-kira bagaimana jadi misalnya 15 Sya'ban 12 Ramadan buku kita dihapus kita penghapusan buku dosa-dosa dan yang mau menjelaskan itu yang kedua itu sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tentang pertanyaan kedua dulu sih. Jadi nisfu Sya'ban itu ulama yang diskusikan hadis-hadisnya adalah yang sahih. Tapi yang paling penting dari hadis tersebut, terlepas dia sahih atau enggak, tapi paling penting sebagian ulama membahas itu bukan tentang takdir, tapi tentang catatan amal. Jadi kalau di Sya'ban di Sya'ban itu tutup buku catatan amal, bukan takdir. Kalau takdir itu pas kapan tadi? Laylatul Qadar. Laylatul Qadar itu takdir. Sesuai namanya, Lailatul Qadar. Tapi kalau 15 Sya'ban itu amal soleh kita dan amal. Oke, nomor 1 pertanyaan tentang bagaimana para sahabat evaluasi diri dengan takdir. Ini menarik kan? Ada cerita begini. Umar bin Khattab waktu itu mau masuk ke Syam. Mungkin Syam Suriah lah hari ini, Suriah bersama rombongan. Tapi diinfokan sebelum masuk, wahai Amirul Mukminin, ini di Suriah lagi ada pandemi. Kayak zaman kita semua malu. Kalau zaman dulu tuh pandeminya, kalau kita kena virus badan kita langsung terluka, berdarah rokok dari darahnya terus mati. Umar dapat info itu, wah stop dulu. Dan Umar, karena ini ada misi jihad ke Suriah, tapi dapat info itu di tengah jalan sebelum nyampe di Suriah ada virus. Umar stop, kumpulin sahabat, rapat. Umar sering kayak gitu. Jadi Umar meskipun kita dapat cerita yang tegas, ya ditakutin sahabat-sahabat lain, tapi Umar pun sering banget kalau memutusin sesuatu tuh rapat tuh berkali-kali. Kumpulin sahabat senior, kumpulin sahabat junior gitu. Lama ngobrol rapat, kalau dapat jawaban dan tentulah Abdurrahman bin Auf agak telat. Maaf, terlambat tadi itu belakang dulu. Saya ada hadis itu dari Rasulullah SAW, hadis terkenal. Ila sami'tum
biha wa antum idza sami'tum bi ardin, kalau kamu mendengar ada virus di sebuah negeri, fala ta'tuha, maka jangan datangi. Wa idza sami'tum biha wa antum fiha fala tarku firawan anha. Tapi kalau kamu dengar ada virus, kamu lagi di kota itu, maka kamu nggak boleh keluar. Jadi masyaallah hadis cakap. Kalau kita dengar virus di satu tempat, kita di luar, kita nggak boleh masuk. Tapi kalau kita dengar virus, kita lagi di dalam kota tersebut, kita nggak boleh keluar. Ini cuma kalau dulu diamalin orang-orang yang terbantu. Ini enggak yang dari kota apa hubungannya itu keluar. Kita nggak tahu juga apa virus. Jadi Umar setelah mendengar hadis tadi langsung memutuskan, oke, kalau gitu kita balik, kita nggak pergi lagi ke Suriah. Maka Hudzaifah bin Yaman protes, afirar minal qadar ya Amirul Mukminin, engkau lari dari takdir, wahai Umar ya Amirul Mukminin. Ini Umar bukan dari Allah, illa qadarillah. Kita lari dari takdir kepada takdir. Maksudnya, kalau belum terjadi itu namanya belum takdir, namanya baru apa? Calon takdir. Cuma kemungkinan aja belum betul takdir. Takdir itu kita baru tahu kalau udah terjadi. Kalau belum masih calon kemungkinan. Maka kata Umar, kalau itu dibilang takdir, ya saya kita kabur pulang juga itu takdir juga dong. Kan dua-duanya takdir, dua-duanya calon takdir. Satu. Jadi dari sini kita belajar bahwa para sahabat itu dengan iman terhadap takdir itu tidak menjadi orang yang mengabaikan fakta, mengabaikan penelitian. Begitu, justru menjadi orang yang benar-benar berhitung. Kisah kedua menarik. Umar bin Khattab yang khalifahnya, terus ada pencuri ditangkap, disidang dan mau dieksekusi. Umar menghadiri eksekusinya dan Umar sendiri yang mau melaksanakan. Maka kata Umar, sini saya potong tangan karena mau hukumannya begitu. Nah, orangnya bilang, loh, kok tangan saya mau dipotong? Saya mencuri kan takdir. Saya mencuri apa? Takdir. Kata Umar, sini saya potong. Entar bila saya potong itu takdir. Semua nggak bisa kita berargumen, berdalih atas perbuatan buruk yang sudah terjadi sebagai pembenaran, itu takdir nggak bisa. Kalau itu sah dianggap pendalihannya pembenaran sebagai takdir, ya udah pihak yang menghukum juga berhak untuk apa? Menghukum. Maka kalau terjadi dipotong tangan itu takdir juga. Itu dua. Dan banyak lagi yang lain. Sederhananya para sahabat mereka ini iman pada takdirnya justru membuat mereka jadi optimis, tidak jadi orang pesimis. Jadi orang yang berhitung ya. Jadi kita sekarang nih setelah pengajian ini jangan sampai deh kalau ada rencana nih pertanyaan gimana kita ini takdir bukan ya? Salah. Misalnya memilih anak datang calon menantu laki-laki melamar anak perempuan kita bingungnya jangan ini takdir bukan ya? Itu bukan urusan kita. Ini sesuai syariatnya, kalau saya terima atau saya tolak itu masalah. Gitu. Nanti kalau udah kita istikharah, ya kata penting Umar bin Khattab ya juga beliau. Mahobba istasyar wa manadina istahara. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan merugi orang yang istikharah. Jadi kita sebelum ini apa? Biasakan musyawarah, jadi timbang-timbang baik buruknya. Kalau kita nggak bisa, kita terima makar. Yang kedua, kita istikharah. Setelah sudah tetapkan pilihan, jadi sholat istikharah itu setelah sudah pilih satu opsi, meskipun ragu, dapat dua undangan, fakultas kedokteran UI atau fakultas hukum UGM ya. Nah, kapan sholat
istikharah. Kalau udah ada pilihan, meskipun ragu, memang istikharah bukan yang ragu, yang di antaranya. Jadi udah saya pilih fakultas hukum UGM, belum 100%. Ada pilih baru istikharah. Nanti kan kalau istikharah ada kalimat ini. Ya Allah, kalau sampai ada aku, khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajili wa ajili faqtubu li wa yassiru li untuk berbarik fi dini. Ya Allah, kalau memang dalam pilihan ini lebih baik buat agama hidup yang sekarang dan yang nanti, maka takdirkan dia untuk mudahkan dia untukku dan berkahi aku di sini. Terus selanjutnya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, kalau kau tahu bahwasanya perkara ini syarrun li, lebih berbuat fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajali wa ajali, untuk agamaku hidupku sekarang nanti, fasrifu anni, maka palingkan dia dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku dari dia. Lebih baik dimanapun itu, umma ardi di sini dan berilah aku di sini. Cakap. Nah, kalau itu dari sisi musyawarah kita maju, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Bahwa Islam ini baik-baik bisa kita pelajari dan terberhasil untuk belajar. Akan kembali kepada sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita, ya. Dan setelah ini saya nggak minta tilawahnya sama banyak, saya cuma minta tilawahnya jangan bilang. Kata Imam Abu Hanifah, Muslim itu minimal khatam setahun 2 kali, sekali bulan Ramadan minimal sekali, dan minimal sekali di luar bulan Ramadan. Kalau kita anggap kan Quran berapa halaman total? 604 halaman, standarnya itu mushaf Indonesia. Kita bagi ke dalam 10 bulan aja deh, 300. Berarti sehari berapa halaman? 600 bagi 300 2. Jadi jangan sampai bapak-bapak ibu sekalian setelah Ramadan kagak baca Quran minimal 2 halaman. Jangan, mesti minimal berapa? 2 halaman, 2 buka kanan kiri, tuh minimal. Kalau Ramadan baru sehari serius, di luar Ramadan minimal 2 halaman. Kemudian terawih, kalau Ramadan 11, di luar Ramadan satu ini juga nggak harus sebelum boleh juga habis isya. Jadi habis isya satu. Puasa minimal puasa hari-hari penting, misalnya puasa apa? Yang paling dekat yang